Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 191041683, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Tanggapan tindakan non-pasar. Tanggapan terhadap pelaksanaan kekuasaan non-pasar ini meninggalkan area abu-abu substansial di mana perusahaan harus melakukan penilaian. Dapat memastikan bahwa strategi non-pasar yang digunakan bertanggung jawab dan masih dapat diterima oleh publik. Kritik atas tindakan non-pasar. Yang pertama, sasaran bisnis dan kepentingan publik adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Yang kedua, kekuasaan tidak beralasan. Kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengambilan tindakan non-pasar tersebut. Yang ketiga, kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivitas non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Perumusan strategi non-pasar. Yang pertama, manajemen dan strategi non-pasar. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, pemilihan arena substansional. Yang keempat, pemilihan strategi non-pasar. Yang kelima, strategi unilateral dan koalisi. Yang keenam, aset non-pasar. Yang ketujuh, rantai sewa. Yang kedelapan, penerapan. Yang kesembilan, memahami hasil. Strategi non-pasar. 3 strategi non-pasar generik adalah yang pertama, strategi representasi. Strategi representasi didasarkan pada kekuensi alternatif bagi konstituen pemegang jabatan pemerintah. Yang kedua, pembangunan mayoritas. Strategi pembangunan mayoritas dapat dibangun di atas strategi representasi seperti ketika rantai sewa dimobilisasi di distrik yang memiliki legislator penting. Yang ketiga, penyediaan informasi. Strategi informasional dapat digabungkan dengan representasi dan strategi pembangunan mayoritas, seperti ketika sebuah perusahaan melobi untuk memberikan informasi dalam hubungannya dengan strategi akar rumput yang melibatkan mobilisasi rantai sewa. Perumusan strategi masalah. Yang pertama, banyak poros. Yang kedua, berbagai poros, politik publik dan swasta, dan pengaturan diri. Yang ketiga, pengaturan agenda. Pejabat publik sebagai strategi non-pasar. Strategi non-pasar pada akhirnya diarahkan pada pemegang jabatan pemerintah yang seringkali berada dalam pengaturan keputusan kolektif seperti badan legislatif atau komisi pengatur. Lembaga, minat, dan pilihan strategi. Yang pertama, lembaga dan daya tangkap. Yang kedua, kepentingan, klien dan politik kelompok kepentingan.